Swastiastu. Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Emandi Suryasanta. Saya merupakan mahasiswa Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Fakultas Dharma Acarya, jurusan Pendidikan Agama, Program Studi Serata 1 Pendidikan Agama Hindu, kelas PAH C semester 3 Denpasar, dan NIM saya yakni 19110111105. Dan video ini saya buat merupakan salah satu tugas dari tugas Weda 2 dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Ida Ayu Ade Armini SAG MAG. Nah, pada video ini saya sendiri akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang Atharva Weda sesuai dengan tugas yang saya dapatkan yakni Atharva Weda. Nah, sebelum saya memaparkan materi atau pengetahuan yang saya miliki mengenai Atharva Weda, mari kita melakukan doa sebelum pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Langsung saja. Om Purwo Jatu Brahmano Brahmocari Dharma Muasana Stapo Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Lesjam Dewasca Sarwe Armerna Sakama. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ke materi atau pemaparan tentang Atharva Weda. Nah, sebelum lebih lanjut ke Atharva Weda ini, perlu kita ketahui Weda merupakan kitab suci agama Hindu, di mana secara etimologi Weda berasal dari kata wit atau pengetahuan. Dan Weda ini merupakan kitab suci agama Hindu yang merupakan kitab suci tertua atau kitab suci agama yang tertua. Nah, pada Weda menggunakan bahasa Sanskerta. Baik, langsung saja kita ke Atharva Weda. Atharva Weda berakar dari kata Atharva, di mana Atharva ini merupakan nama dari seorang maharsi, dan Weda ini berarti pengetahuan atau kitab suci agama Hindu tadi. Nah, jadi Atharva Weda merupakan kitab suci yang dimana mantra-mantranya dihimpun oleh Maharsi Atharvan dengan keturunannya. Nah, Atharva Weda merupakan bagian dari Catur Weda yang merupakan bagian mantra pada Weda Sruti. Nah, di mana Atharva Weda ini merupakan Weda yang menjelaskan atau berisikan tentang berbagai macam mantra-mantra untuk mengusir kekuatan jahat atau untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dan terdapat juga mantra-mantra yang dipergunakan untuk menghancurkan musuh-musuh, dan ada sedikit pengobatan, di mana mantra-mantra ini semuanya bersifat magis. Dan melihat dari isinya Atharva Weda, tampaknya mantra-mantra di dalam Atharva Weda ini sebagian besar diangkat dari mantra-mantra yang terdapat dalam Rigveda. Namun sedikit berbeda dengan Rigveda karena bagian yang dihimpun isinya mengenai cara memusnahkan atau menawar penyebab penyakit, baik karena gangguan alam atau buatan manusia. Nah, Atharva Weda ini mengajarkan kita bagaimana orang dapat mengatasi dan mencegah penyakit yang berujung penderitaan atau ketidakdamaian. Nah, di dalam Atharva Weda ini mengkhususkan tentang hal tersebut. Kita lanjutkan. Atharva Weda ini disusun oleh
seorang maharsi, yakni Maharsi Vyasa, dan dibantu oleh muridnya, yakni Maharsi Sumantu, di mana Maharsi Sumantu yang membantu Maharsi Vyasa. Dan selanjutnya Atharwaveda ini terdiri dari 9 saka atau resensi, kemudian terdiri dari 730 nyanyian pujaan, 5.987 mantra, kemudian 20 buku. Dan adapun 9 saka atau resensi yang terdapat atau resensi tentang Atharwaveda. Ini yang pertama ada Paipada, kemudian ada Danta, kemudian ada Pradanta, Snata, Snauta, dan selanjutnya yakni ada Brahma Dapala, kemudian ada Saunaka, kemudian ada Deva Darsani, kemudian ada Carana Widya. Nah, dari ke-9 ini hanya 2 yang masih bertahan hingga kini, yakni Saunakya dengan Paipalada. Oke, kita lanjutkan. Paipalada Samhita dan Sanaka Samhita. Nah, Paipalada Samhita ini selalu dikaitkan dengan sebuah jilid, yakni Prapancadaya, di mana setiap volume orang suci pertama dari Samhita ini adalah ahli metafisika yang terkenal, yakni Pipalada, di mana hanya sebuah salinan dari Samhita ini yang terdiri dari 20 kanda yang ditemukan di Kashmir. Hal itu terdapat di dalam Sarada yang berisikan lagu pujian. Lagu pujian ini telah diterima sebagai lagu pujian pertama dari Paipalada Samhita di dalam Chandogya, mantra biasa, Saunaka Samhita umumnya. Terdapat lagu pujian sebagai lagu pujian pertama pada sukta ke-9 dan kanda pertama. Sanaka Samhita atau Gopata Brahmana dan Atharva Samhita. Seperti pada umumnya menyinggung pada cabang Saunaka, hal ini dibagi ke dalam 20 buku atau kanda yang juga dibagi ke dalam Anuwaka dan selanjutnya ke dalam sukta yang semuanya kira-kira 730. Nah, Atharwaveda berisikan tentang ajaran atau hal-hal yang umum dikenal oleh rakyat, dan tidak demikian hanya dengan isi dari Rigveda, bahkan isinya lebih bersifat sekuler dibandingkan dengan Weda lainnya yang mengkhususkan pada mantra ajaran ibadah agama. Oleh karena itu, maka Atharwaveda isinya banyak dapat ditafsirkan, berisikan ajaran kebijaksanaan tentang kehidupan duniawi dan ritual. Nah, Resi Wasista dikenal sebagai pendukung ajaran Atharwaveda, di mana di dalam ajaran Atharwaveda ini mengajarkan bagaimana orang dapat mengatasi menghilangkan segala penyakit, baik itu gangguan dari alam maupun buatan manusia yang menyebabkan penderitaan atau kegelapan.
sehingga terjadinya ketidakdamaian atau keharmonisan. Nah, Atharwa Weda ini sejatinya menguraikan mengenai penerapan dari kedua jenis upacara, yaitu penegasan dengan sempurna dan upacara ritual-ritual. Suatu hal penting yang khusus dari penerapan tindakan-tindakan santika, paustika, dan tulapurasa, mahadana, dan lainnya. Nah, suatu hal yang perlu dicatat di dalam lagu-lagu pujian dari Atharwa Weda adalah dengan sederhana, lembut, dan penegasan. Baik, kita lanjutkan dengan mantra dalam Atharwa Weda. Di dalam Atharwa Weda, mantra dapat diartikan sebagai lapalan-lapalan suci yang mempunyai kekuatan gaib atau mistik. Nah, pada Atharwa Weda ini mantra merupakan suatu hal yang penting atau suatu hal yang terdapat banyak di dalam Atharwa Weda. Selanjutnya di dalam sastra, kata mantra berkembang demikian rupa hingga berarti musyawarah atau ketetapan, bahkan rahasia, nasihat-nasihat, dan lainnya. Nah, dan dari mantra ini Atharwa Weda merujuk kepada 6 langkah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Atharwa Weda yang akan membawa sebuah kedamaian sebagai dasar pandangan dan pedoman untuk menata hidup atau kehidupan kita, sehingga upaya untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan di bumi itu dapat terrealisasi. Nah, terdapat 6 perilaku untuk mencapai kedamaian tertuang pada Atharwa Weda yang terdapat pada Atharwa Weda 12.1.1, di mana terdapat 6 hal, yaitu satyam, retam, diksa, tapa, brahma, dan yatnya. Di mana satyam merupakan berperilaku kebenaran, kemudian retam merupakan hukum alam atau hukum duniawi, kemudian diksa itu merupakan kesucian atau penyucian atau nilai kesucian. Nah, selanjutnya ada tapa itu merupakan pengekangan diri atau pengendalian sifat kita atau indria atau berperilaku. Nah, selanjutnya yakni ada Brahma atau berdoa dengan melantunkan kidung-kidung suci atau Gita. Dan yang terakhir ada yatnya, di mana yatnya yakni pengorbanan yang dilakukan secara tulus ikhlas. Baik, kemudian selanjutnya yakni Brahmana pada karmakan atau karmakanda pada Atharwa Weda. Nah, bagian yang disebut Brahma atau kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yatnya. Nah, pada Atharwa Weda ini yang kitabnya mengacu pada Brahmana ini yakni kitab Gopata Brahma. Nah, oke. Baik, selanjutnya yakni bagian Upanishad atau Aranyaka dalam Atharwa Weda. Aranyaka atau Upanishad dalam himpunan mantra-mantra adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai
aspek teori mengenai ketuhanan. Nah, di mana himpunan ini merupakan bagian teori mengenai ketuhanan yang merupakan himpunan jenana kanda atau jenana kanda dalam Weda Sruti yang terdapat dalam Atharva Weda. Selain di Atharva Weda, Upanishad dan Aranyaka juga terdapat pada tiga Weda yang terdapat dalam Catur Weda. Nah, sebagaimana halnya tiap-tiap mantra memiliki Brahmana, demikian pula tiap-tiap mantra juga memiliki kitab-kitab Aranyaka atau Upanishad ini, seperti yang saya jelaskan. Kelompok-kelompok kitab ini disebut dengan Rahasya Jenana, di mana isinya ini membahas hal-hal yang bersifat rahasia. Di dalam penelitian berbagai naskah kitab suci Hindu dari Dr. G. Sriniwasa Murthy, di dalam introduksi kitab Saiwa Upanishad mengungkapkan bahwa tiap-tiap saka atau cabang ilmu Weda merupakan satu Upanishad. Dan dari catat yang ada, Atharva Weda terdiri atas 50 saka. Nah, Upanishad yang tergolong jenis Atharva Weda terdapat 30. Nah, baik teman-teman, itu tadi sedikit pengetahuan yang dapat saya bagi dengan teman-teman sekalian, dan dari pemaparan yang tadi saya jelaskan itu menurut sumber-sumber dan referensi yang saya baca mengenai Atharva Weda. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian tentang Atharva Weda tadi terdapat kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya ini sampai akhir, dan saya berharap semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.